Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Saya nih ya, perawat yang merawat anak Ibu. Ibu bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Tapi jujur, saya masih khawatir sama kondisi anak saya. Apa pendapat Ibu tentang anak Ibu? Menurut saya, dia akhir-akhir ini berbeda, sering tidak sendiri dan terlihat ketakutan. Hari ini kita akan berdiskusi tentang apa masalah yang dialami oleh anak ibu dan bantuan apa yang bisa ibu lakukan. Baik, Sus, saya siap berdiskusi. Kita berdiskusi di mana ibu? Di sini aja, Sus. Berapa lama? 5 menit aja. Baik. Selama ini apa yang dilakukan oleh anak ibu? Dia sering bilang dengan suara-suara, kadang bilang ada orang mau gangguin dia, padahal kita nggak lihat apa-apa. Iya, gejala yang dialami oleh anak ibu itu dinamakan halusinasi, yaitu mendengar atau melihat sesuatu yang tidak ada bendanya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi sebenarnya suara atau bayangan yang dia lihat itu nggak nyata. Iya, tanda-tandanya itu bicara dan tertawa sendiri atau marah-marah tanpa sebab. Iya sus, saya mengerti. Jadi saya nggak boleh ikut membenarkan apa yang dia dengar dan dia lihat ya. Jadi kalau anak ibu mengatakan mendengar suara-suara, sebenarnya suara itu tidak ada. Iya sus, baik. Jadi saya cukup dengarkan saja lalu bilang kalau saya nggak lihat apa-apa. Kalau anak ibu mengatakan melihat bayangan-bayangan, sebenarnya bayangan itu tidak ada. Ya, suruh saya mengerti. Kalau dalam kondisi seperti ini, ibu jangan menyetujui atau menyanggah apa yang diceritakan oleh anak ibu. Dengarkan saja, katakan bahwa ibu tidak mendengar atau melihat bayangan itu. Baik, sus, saya mengerti dan paham. Ya, bagus seperti itu. Bagaimana perasaan ibu setelah kita berdiskusi? Alhamdulillah, saya jadi lebih paham, saya jadi tahu harus gimana kalau dia mulai halusinasi. Coba ibu ulangi apa masalah yang dihadapi oleh anak ibu. Masalah anak saya itu mendengar suara-suara dan banyak bayangan yang gak nyata, itu namanya halusinasi. Ibu, kalau anaknya mendengar suara-suara atau bayangan-bayangan, coba ibu menanamkan cara tidak menyombong atau menyanggah kehalusinasiannya. Iya sus, jadi saya nggak ikut membenarkan, saya cuma dengerin aja lalu saya bilang saya nggak lihat dan dengar hal yang dimaksud. Minggu depan saya akan kembali lagi untuk berdiskusi tentang cara merawat anak ibu yang mengalami halusinasi. Baik sus, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya pergi terlebih dahulu ya.